kami dan seluruh anggota kami di seluruh jajaran menindaklanjuti apa yang menjadi perintah pimpinan, yaitu menumpas habis segala sesuatu yang bersifat ilegal, baik itu illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk human trafficking, people smuggling, dan seterusnya. Menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga pastinya kementerian lembaga menindaklanjuti hal ini. Oleh karenanya sudah saya perintahkan seluruh jajaran untuk menertibkan, bahkan untuk menindak secara tegas sesuatu usaha-usaha yang bersifat ilegal. Satu di antaranya adalah illegal mining. Tentunya dalam hal ini kita tidak akan berharap terjadi lagi. Pastinya juga ini yang terakhir terjadi, dan ini justru untuk memberikan shock terapi juga bagi yang lain, para penambang-penambang yang sifatnya ilegal itu untuk menghentikan, karena memang dalam minggu-minggu ini, bulan ini, sampai ke depan kami akan menindak tegas bagi pelanggar-pelanggar, terutama illegal mining yang sifatnya pasti akan merugikan negara dan kita semua. Mbak Indira dari Direktur LBH Padang. Mbak Indira, makasih waktunya sekali lagi untuk fakta. Baik, Mbak Indira, belakangan ini ramai sekali dibahas berkaitan dengan keterlibatan aparat ya. Diduga keterlibatan aparat dalam praktik tambang, khususnya di wilayah Solok Selatan. Nah, ini dari LBH sendiri menyorotnya seperti apa, Mbak Indira? Ya, memang ini bukan suatu hal yang buat kita kaget. Pertama, karena itu memang berdasarkan hasil investigasi kita di yang lalu-lalu, wilayah Solok Selatan itu termasuk menurut kami di LBH ya satu wilayah yang memang aktivitas tambang ilegalnya ataupun illegal loggingnya itu masif ya. Jadi memang di Solok Selatan banyak spot-spot yang kita tahu itu banyak tambang ilegal. Rata-rata itu ada di dalam hutan ataupun daerah aliran sungai, dan kami yakin bahwa nggak mungkin itu nggak diketahui polisi, tetapi tambang itu selalu hidup, selalu beraktivitas, dan banyak putaran uang yang beredar di situ. Sehingga beberapa kali hasil investigasi kami, misalnya mereka mengatakan ada setoran-setoran tertentu yang diberikan mulai dari tingkat pemerintahan terendah hingga kemudian juga pada aparat kepolisian. Semacam dana koordinasi seperti itu? Seperti itu, kalau berdasarkan beberapa catatan dari warga bisa 35-50 ya, satu payung. 35-50? Sampai 50 juta, satu payung. Oke. Jadi setor per bulan, dan itu yang membuat mereka merasa terproteksi ya terus-terusan, dan bahkan beberapa hasil yang kami temukan ada keterlibatan aparat juga, misalnya dalam supporting BBM ke dalam. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya, Mbak Indira, dari LBH tersebut? Nah, memang ada beberapa hasil investigasi ini sebenarnya sudah kami laporkan ya, karena sejak 2017 bersama GNPSDA kami mendorong proses pencabutan izin-izin tambang bermasalah di Sumatera Barat. 26 izin tambang kami gugat, dan alhamdulillah waktu itu menang, dan 21 izin tambang itu sudah dicabut di tahun 2019 sebenarnya. Tetapi tetap saja tambang ilegal itu berhenti sebentar. Saat kejadian kasus polisi tembak polisi, saya yakin aktivitasnya pasti mereda ini, karena akan ada ini ya rekonsiliasi, rekondisi yang diciptakan, dan kemudian akan muncul kembali beberapa waktu begitu, dan itu merusak air kita, merusak hutan kita, dan merusak berbagai sumber daya kehidupan masyarakat di Tapak. Dari hasil investigasi LBH, aparat-aparat ini siapa sebenarnya, dan kemudian ini perannya sudah sejauh apa, Mbak Indira? Karena kan kita ketahui kalau tadi berkaitan dengan data dari LBH sudah dari tahun 2017, ini juga bukan hal baru. Mereka semacam on off. Kalau seandainya ada sidak atau disoroti, mereka pertama biasanya mereka akan mengatakan itu tambang rakyat ya. Kami tidak percaya itu tambang rakyat, karena faktanya yang kami temukan, satu, banyak aktivitas eskavator di dalam. Sehingga kami mengidentifikasikan tidak tambang rakyat. Ada yang pakai eskavator, sangat banyak pakai eskavator, ada yang menggunakan bonteng, dan kemudian ada juga yang kemudian memang biasanya yang kecil-kecil mendulang begitu. Memang ada serata-serata di situ begitu. Tetapi yang kami lihat bahwa ini situasinya kami perhatikan memang kolaborasi begitu. Kami tidak percaya misalnya hanya rakyat saja membuat lubang-lubang sedalam itu begitu, karena sumber daya yang diberikan itu sangat banyak ya, termasuk eskavator kan satu hari saja berapa eskavator kan nggak murah ya.
paling rakyatnya dapat yang mendulang kecil-kecil itu Mbak, dan beberapa sih ibu-ibu juga yang kami lihat ya. Dan di spot di Solo Selatan itu banyak spot tempat mereka, terutama beberapa hulu ya, hulu das Batanghari, dan itu sampai ke daerah Damasraya dan kemudian juga lanjut ke Jambi begitu. Jadi ramai sekali wilayah edaran sungai itu penuh dengan aktivitas tambang ilegal, dan itu yang selalu diangkat ya. Dan ini hanya momentum saja, polisi tembak polisi itu hanya momentum karena ada situasi gesekan begitu internal, dan hal ini kemudian menguak kembali masalah tambang-tambang ilegal di Sumatera Barat. Tapi pertanyaannya, kenapa, siapa pembacking-nya? Kalau misalnya tidak ada orang yang membacking, lalu kenapa dia selalu hidup begitu? Baik. Nah, kemarin kami sempat turun ke lapangan Mbak Indira, dan kemudian ini menemui adanya keluhan-keluhan warga yang memang sih bukan di tambang yang kemudian mengandung emas, tapi hanya di Galuan C begitu. Mereka hanya mendapatkan semacam pasir dan juga batu setiap harinya, dan mereka mengeluhkan kenapa sih kok ini tidak dilegalkan saja. Toh juga kalau misalnya mereka berada di sekitaran aliran sungai, dampaknya tidak akan sebesar mereka yang menggali emas begitu ya. Mungkin tidak apa yang kemudian diinginkan oleh masyarakat sekitar, karena mereka juga diketahui menggantungkan kehidupan mereka pada penambangan tersebut ya, ini kemudian bisa dilegalkan begitu, atau bahasa mereka dirapihkan. Iya, kan kita harus ini ya, untuk mengurus itu mesti mengajukan izin dan kemudian harus dilihat aspek lingkungannya. Kan kita nggak hanya berpikir soal aspek ekonominya. Memang tidak saya pungkiri ya, di beberapa masyarakat di Solo Selatan, kita juga punya budaya sebenarnya untuk menambang itu, tapi skalanya dulu kecil dengan cara mendulang dan tidak dengan skala yang besar, dan mereka tetap bertani gitu. Jadi memang ada sejarah itu di Sumatera Barat, terutama Solo Selatan. Tapi dulu itu nggak pakai raksa. Sekarang kita tuh pakai raksa, dan aliran sungai itu penuh dengan raksa-raksa yang kemudian akan tertumpuk di suatu tempat yang dia akan meracuni, dan sepanjang aliran sungai itu akan diracuni. Nah, makanya kami pun dari LBH pun ingin mendorong tambang rakyat, pun kami ragu kenapa tambang rakyat kok malah merusak lingkungan. Kan kita juga tidak bisa ya membenarkan bahwa ada aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan gitu. Oke, baik Mbak Indira, terima kasih banyak atas pandangannya. Sehat selalu, kita temukan fakta selanjutnya. Dari data yang kami temukan di lapangan, praktik tambang ilegal di Solok Selatan memang marak dilakukan. Hampir seluruh warga sekitar menggantungkan hidupnya pada aktivitas tambang, sekalipun sebagian besar ilegal. Warga berharap izin tambang ilegal dapat dikaji ulang untuk mencari solusi agar wilayah pertambangan rakyat tetap ada dan dikelola rakyat secara legal. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.